Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran kali ini, yaitu kegiatan ekonomi. Ada di tema 2 kelas 5, muatan pelajaran IPS KD 3.3, menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Setelah menyimak video ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha di lingkungan sekitar, dapat mengidentifikasi jenis usaha yang dikelola sendiri maupun yang dikelola kelompok. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Nah, jenis-jenis kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, ada konsumsi. Kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Nah, produksi itu apa? Produksi itu kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, atau membuat, di sini menghasilkan atau membuat. Kemudian distribusi, kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Jadi di sini menyalurkan hasil produksi. Kemudian konsumsi. Konsumsi diartikan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Atau istilahnya yang lain adalah yang memakai. Jadi produksi itu membuat, kemudian distribusi itu menyalurkan, konsumsi memakai. Orang yang memproduksi itu namanya produsen, kemudian orang yang mendistribusikan itu namanya distributor, sedangkan orang yang mengkonsumsi namanya konsumen. Dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak lepas dari pemanfaatan sumber daya alam. Dapat kita lihat dari berbagai bidang usaha. Yang pertama adalah agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Nah, agraris ini meliputi ada pertanian, kemudian ada perkebunan. Ini contohnya. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Ada peternakan hewan kecil, peternakan hewan unggas, peternakan hewan besar. Contoh dari peternakan hewan kecil misalnya adalah ada kelinci, kambing, ada domba. Kemudian peternakan unggas, Kemudian untuk peternakan unggas misalnya ada ayam,
bebek, ada puyuh, ada burung. Kemudian untuk hewan besar, misalnya ada sapi, ada kerbau, dan juga ada kuda. Nah, sekarang ke bidang usaha perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Nah, perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar bisa dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan misalnya ada lele, ada ikan mas, ada ikan gurame. Kemudian di air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan bandeng. Berikutnya perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Ikan yang diperoleh diantaranya ada ikan tuna, kemudian ada udang, kerang, rumput laut, mutiara, garam, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah bidang usaha kehutanan. Dahulu hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah. Hasil hutan di Indonesia antara lain adalah ada kayu jati, ada rotan, meranti, ulin, dan damar. Berikutnya adalah bidang usaha perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Berikutnya bidang usaha pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Barang tambang mineral non logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kita lanjutkan di perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut?
Jika dicermati kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri, ada pula yang dikelola secara berkelompok. Mari simak pembahasan lebih mendalam. Jenis usaha yang dikelola sendiri meliputi pertanian, ada perdagangan, ada usaha jasa, dan industri kecil. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal atau pengelolaan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Yang adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang B, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usaha dan membutuhkan banyak modal. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modelnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar. Badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Koperasi sesuai dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, pula tadi usaha-usaha yang dikelola sendiri maupun usaha-usaha yang dikelola kelompok. Usaha yang dikelola sendiri misalnya usaha pertanian, perdagangan, usaha jasa. Usaha yang dikelola kelompok ada firma, ada CV, ada PT, ada BUMN, dan ada operasi. Anak-anak untuk pembelajaran kali ini mudah-mudahan anak-anak bisa memahami pelajarannya. Sampai ketemu di video berikutnya.